Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama aku Siti Fatimah Zahra. Aku kelas 12, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kali ini aku akan membahas materi tentang kontrol panel dan hosting. Apa kontrol panel hosting itu? Kontrol panel hosting adalah program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Maka, dengan adanya kontrol panel hosting ini, pemilik website dan penyedia web hosting dapat melakukan pengaturan untuk segala aktivitas yang terkait dengan domain, website, dan web hosting. Fungsi kontrol panel dan hosting. Fungsi dari kontrol panel ini adalah untuk membantu penyedia web hosting dan user website dalam mengelola dan menjalankan fasilitas-fasilitas yang tersedia di web hosting sesuai dengan kebutuhannya. Untuk penjelasan lebih detailnya, bahwa kontrol panel ini memiliki banyak fungsi. Fungsi-fungsi kontrol panel hosting adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah pengaturan registrasi dan transfer nama domain. Fungsi yang kedua, penginstalan aplikasi. Fungsi yang ketiga, pengelolaan email address. Yang keempat, pengecekan statistik pengunjung website. Yang kelima, backup data. Dan yang terakhir adalah monitor performa server. Cara kerja kontrol panel. Sederhananya, alur kerja dari kontrol panel adalah web developer, kontrol panel, web server, dan website. Apakah maksud dari gambaran alur tersebut? Pertama, seorang web developer mengembangkan websitenya secara offline dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JS, ataupun PHP. Website tersebut tentunya sudah didesain sedemikian rupa, baik dengan menggunakan tambahan desain yang dibuat dengan aplikasi Adobe Illustrator atau Photoshop, atau hanya dengan CSS dan HTML saja. Dalam hal ini, developer juga dapat membuat website seperti Adobe Dreamweaver sehingga tidak perlu menyentuh bahasa pemrograman. Untuk aplikasi yang kompleks, developer tentu sudah menyediakan file berekstensi SQL untuk database-nya. Perlu Anda ketahui bahwa pada era web 2.0, pengguna sudah menggunakan program aplikasi pendukung website seperti AppServe, WAMP, SAM, dan yang lainnya, di mana di dalamnya sudah tersedia software server, PHP, dan MySQL. Setelah developer selesai membuat website secara offline, selanjutnya developer akan membeli nama domain beserta paket web hosting agar website tersebut dapat tampil online di internet. Setelah developer mendapatkan akun hostingnya, mulai dari situlah developer dapat masuk ke kontrol panel dan melakukan perubahan atau konfigurasi pada website. Seperti yang sudah kita ketahui, ada beragam fitur yang disediakan oleh kontrol panel guna menunjang kebutuhan developer di dalam web hosting seperti File Manager, FTP Account, MySQL Database, Remote MySQL, dan yang lainnya. Kelebihan kontrol panel dan hosting. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dipelajari. Kedua, mudah digunakan. Ketiga, menghemat waktu dan uang. Keempat, telah melalui uji coba. Kelima, menawarkan software auto installer. Dan yang terakhir, tersedia berbagai tutorial dan paduan online. Kekurangan kontrol panel dan hosting. Pertama, fitur yang terlalu banyak hanya dapat memperlambat performa kontrol panel. Yang kedua, pengaturan yang penting bisa tiba-tiba berubah secara otomatis.
Yang ketiga, beberapa hosting menjalankan software yang tidak di-upgrade. Dan yang terakhir, biayanya mahal dan jarang dipasangkan di hosting gratis. Jenis-jenis hosting. Yang pertama adalah shared hosting. Kedua, VPS atau virtual private server. Yang ketiga, dedicated server, dan yang terakhir, colocation server. Jenis-jenis control panel. Yang pertama, control panel berbasis Linux atau Unix. Yang kedua, cPanel. Yang ketiga, ISP-config. Yang keempat, Agenti. Dan yang terakhir, webadmin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.